Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita di Teras Aru. Kali ini kita kedatangan tamu spesialis. Beliau salah seorang tenaga akademisi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 19 November Kolaka. Beliau adalah Bapak Arafat SPDI MSI. Selamat datang di Teras Aru, Pak. Ya, selamat datang, Pak. Terima kasih banyak ini. Saya sudah diundang di sini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wadah untuk pencerahan buat orang-orang yang bisa menonton Teras Aru tentunya. Ya. Baik, terima kasih. Dalam profil Bapak sendiri kami melihat ya ada perjalanan karir yang begitu menarik ya. Kenapa menarik? Karena beliau ini awalnya adalah seorang politisi di DPRD Kabupaten Kolaka. Ya, kemudian memilih jalur akademik ya, yang memang sangat jauh ya. Politisi kemudian jalur akademik, ini sangat jauh sekali. Ya, makanya kita akan lihat kenapa kemudian beliau memilih jalur akademik. Tapi kita akan bincang-bincang dulu. Di tahun berapa menjadi anggota DPRD Kabupaten Kolaka? Iya, jadi anggota DPR itu sejak tahun 99 sampai 2004. Baru. Waktu itu karena pasca reformasi banyak partai politik baru, banyak orang tinggalkan Partai Persatuan Pembangunan pada waktu itu. Nah, jadi Bapak pada saat itu di P3? Saya di P3, karena saya lihat P3 ditinggalkan oleh orang, ya. Saya di P3. Dan Alhamdulillah P3 yang menghantarkan saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Kolaka periode tahun 1999 sampai 2004. Oh, dua periode? Satu periode. Iya. Sebelum menjadi anggota Dewan, pernah bekerja sebagai karyawan apa PLN? Iya, saya awalnya ini jadi kan banyak profesi ini. Iya, betul. Ya. Jadi kalau bicara tentang kehidupan saya itu orang memang kadang bingung, kenapa bisa seperti itu? Awalnya saya kuliah di teknik sipil, tapi karena satu dan lain hal saya berhenti dan kemudian saya di Akademi Pariwisata, di sana selesai D3. Kemudian setelah itu saya kerja di salah satu hotel di Makassar. Tapi setelah 6 bulan kemudian saya merasa untuk saya harus kuliah lagi, sehingga saya kuliah di Unismu Makassar, ambil jurusan program studi pendidikan agama Islam. Nah, disitulah saya selesai, kemudian balik ke kampung halaman di Kolaka Utara. Jadi S1-nya pendidikan agama Islam? Pendidikan agama Islam, S1-nya waktu itu di Unismu Makassar. Kembali ke Kolaka Utara. Di sana saya sekitar 2 bulan balik ke Makassar, dan di Makassar ada penerimaan karyawan PLN. Waktu itu di tahun berapa? Di tahun 97. 97. Ya, akhir 96 saya diterima, masuk 97 saya di PLN. Kemudian di situ waktu itu kan sudah menjadi BUMN, bukan lagi Perum. Jadi BUMN, jadi waktu itu belum ada aturan yang menyatakan bahwa karyawan BUMN itu tidak bisa berpolitik. Jadi pada waktu itu... Jadi pada saat karyawan sudah menjadi pengurus partai politik? Ya, saya jadi pengurus partai politik P3 di Kolaka Utara. Pada waktu itu pengurus ranting, saya sekretaris ranting pada waktu tahun 97 pemilu. 97. Dan tahulah di zaman-zaman dulu itu ya P3, PDI itu hanya figuran kayaknya dalam berpolitik, karena ujung-ujungnya pasti Partai Golkar pada waktu itu. Nah, pasca reformasi mulai itu 98, kemudian 99 dimulai pemilihan pemilu legislatif. Nah, waktu itu saya melihat di 98 banyak partai politik baru. Pengurus-pengurus P3, khususnya pengurus cabang P3 pada waktu itu, mereka ke partai-partai baru. Saya melihat, wah ini P3 tidak ada yang ngurus, sehingga saya memberanikan diri menjadi ketua cabang P3 pada waktu itu. Di cabang Kolaka Utara? Di Kolaka Utara, karena masih bergabung dengan Kolaka pada waktu itu. Nah, sehingga di pemilu tahun 1999, Alhamdulillah P3 mendapatkan 3 kursi. Di DPRD Kabupaten Kolaka? Di DPRD Kabupaten Kolaka. Seperti itu. Nah, jadilah saya anggota legislatif di Kolaka. Terus ceritanya sampai kemudian menjadi seorang akademisi bagaimana? Iya. Jadi pertanyaan ini bukan cuma Bapak yang tanya ini. Tapi banyak teman-teman yang bertanya. Biasanya kan dari akademisi ke politisi. Ini kan terbalik dari politisi ke akademisi.
Saya merasa begini bahwa menjadi seorang politisi itu setelah saya jalani dan saya mencoba mengukur-ukur diri sendiri, saya mengatakan bahwa tidak cocok bagi gestur saya. Saya tidak cocok masuk menjadi seorang politisi. Namun pada waktu itu teman-teman bilang, ya habiskan masa jabatanmu baru kamu tinggalkan karena tidak etis, tidak elok Anda meninggalkan di tengah jalan. Dan memang betul sih seperti itu. Nah, di akhir tahun 2004 saya ketemu dengan Pak Ashari. Beliau pada waktu itu adalah staf ahli bupati. Dan pada waktu itu beliau yang mengurus STKIP pada waktu itu. Beliau jadi ketua STKIP dan mulailah terjadi semacam reformasi di STKIP itu. Dan saya berbincang-bincang dengan beliau mengatakan bahwa dia punya visi ingin membuat STKIP ini jadi universitas. Dan pada waktu itu saya tergerak. Kenapa tidak saya juga bergabung dengan STKIP pada waktu itu. Jadi bergabungnya dengan STKIP tahun berapa? 2003. 2003 ya. 2003 itu saya masih sudah sarjana pendidikan Islam. Sarjana pendidikan Islam. Jadi sarjana pendidikan Islam itu membuat saya di STKIP mengajar mata kuliah pendidikan agama Islam pada waktu itu. Waktu itu ada PGSD juga. Setelah 2004, 2005 berubah jadi universitas. Kemudian 2007 akhir masuk 2008 USN yang dari STKIP USN itu menyekolahkan saya. Itu di Surabaya dan mengambil program studi administrasi publik. Ya. Kalau Bapak melihatnya ya merasa diri ya antara dunia politisi dengan dunia akademik ini yang nyaman mana? Yang jelas saya lebih nyaman jadi seorang akademisi. Buktinya sejak 2004 saya resmi masuk sampai sekarang 2022 saya di sini dan saya merasa inilah dunia saya. Seperti itu. Bisa ya mungkin beliau ini kan dunia memilih akademisi karena beliau pernah juga menjabat sebagai wakil rektor 3 ya di saat itu masih swasta di kampus Universitas 19 November Kolaka. Sekarang saat ini beliau setelah menjadi seorang akademisi fokus di dunia akademik, beliau sekarang saat ini menjabat sebagai ketua program studi program studi administrasi publik pada Fakultas Ilmu Sosial Politik. Memang dari ilmu agama kemudian lari ke ilmu politik ya, dia kembali ke dunianya sebenarnya ke dunianya kembali ya secara tidak langsung, tapi politik kemarin itu praktis tapi ini lebih kepada akademiknya. Di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di program studi kita mengampu mata kuliah. Iya, kalau di administrasi publik setelah saya kuliah S2 balik tahun berapa selesai? 2009. 2009 saya concern untuk mengajar 2 mata kuliah kepemimpinan dengan kebijakan publik. Kebijakan publik. Iya, karena terus terang kebijakan publik itu sangat menarik untuk kita pelajari. Menarik ya. Apalagi saya pernah berkecimpung di dunia politik yang memang mereka di ranah legislatif itu sebagai tempat digodoknya kebijakan-kebijakan publik. Nah, ketika saya kuliah S2 saya perdalam di situ. Bapak melihat kebijakan publik kita seperti apa? Iya. Jadi sesungguhnya kebijakan publik itu hadir sebenarnya tujuannya cuma 2. Yang pertama sebagai alat legitimasi untuk para aktor pelaksana pemerintahan. Kemudian yang kedua yang paling utama ini kaitannya dengan masyarakat adalah menjadi problem solving. Menyelesaikan masalah publik. Nah, kalau kita bicara kebijakan publik bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik, tentunya kita harapkan tidak ada kebijakan yang ketika dilaksanakan itu mendapatkan penolakan dari masyarakat, kan seperti itu. Harapannya seperti itu. Pada saat dilaksanakan, diimplementasikan. Karena kan sebenarnya begini, Pak. Kebijakan itu akan teruji apakah kebijakan ini baik atau tidak ketika kebijakan itu diimplementasikan. Nah, akan muncul ketika kebijakan itu diimplementasikan ternyata masyarakat sebagai target sasaran, target grup itu menerima bahkan antusias untuk mendukung, berarti kebijakan ini betul-betul hadir ingin menyelesaikan masalah publik. Tapi kan ada sebuah kebijakan publik yang telah dibuat, ternyata kemudian setelah diimplementasikan kebijakan ini terimplementasi dengan baik. Iya. Ini apa yang menjadi sebuah masalah? Iya, jadi kalau itu sih sebenarnya
lebih dari kita harus mencoba menganalisis apakah kebijakannya pada waktu perumusan kebijakannya memang bermasalah karena stakeholder tidak terlibat penuh. Atau stakeholder adalah mereka-mereka yang memiliki kepentingan di dalam isi kebijakan itu. Jadi dalam proses perumusan kebijakan itu bukan saja bukan saja ranah eksekutif atau legislatif. Iya. Tapi harus memang melibatkan dari luar stakeholder. Karena kan begini, kebijakan itu kan kalau kebijakan itu orientasinya nanti akan diimplementasikan ke masyarakat, maka kita harus melihat masyarakat yang akan terkena kegiatan implementasi kebijakan itu harus memahami, harus memberikan masukan, ya toh, harus didengarkan apa maunya. Karena kebijakan itu diharapkan mampu mempromosi nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Karena kalau kebijakan itu justru melanggar daripada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat, nah disinilah terkadang terjadi penolakan, bahkan tidak jarang masyarakat turun ke jalan, memblokade jalan untuk tidak terlaksananya kebijakan itu. Dan inilah yang membuat terkadang aparat harus turun, terjadi bentrok, dan ujung-ujungnya masyarakat sendiri juga yang menjadi korbannya. Kita tidak mau seperti itu. Sebenarnya kebijakan tidak boleh seperti itu ketika terimplementasi. Nah, tapi juga kita harus memahami bahwa dalam proses implementasi kebijakan ada dua hal yang harus dipahami betul. Yang pertama, apakah sebelum diimplementasikan kebijakan ini sudah tersosialisasi? Karena ini juga terkadang sebenarnya kebijakannya bagus, betul-betul ingin menyelesaikan masalah publik di situ, tapi karena tidak tersosialisasi dengan bagus, akhirnya masyarakat curiga. Jangan sampai ada apa-apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah implementator kebijakannya, pelaksana kebijakan. Walaupun kebijakannya bagus, tapi karena pelaksana kebijakannya yang mungkin pertama tidak memiliki kualifikasi yang mumpuni untuk pelaksanaan kebijakan. Mungkin juga sumber daya manusianya kurang. Yang paling utama integritasnya. Integritas implementator kebijakan ini juga. Nah, kalau ini bermasalah, ya kebijakannya juga bermasalah pasti ketika diimplementasi. Berarti dalam sebuah proses kebijakan publik itu di tahap proses perumusan menjadi hal yang penting mungkin. Penting sekali kalau menurut saya, karena disinilah harus dipahami betul apakah memang ini masalah atau dibuat-buat masalahnya, kan seperti itu. Disitulah keterlibatan aktor di luar daripada pemerintah. Iya, karena memang harus harus wajib. Karena ketika masyarakat itu terlibat secara langsung di dalam proses menyampaikan aspirasi, menyampaikan masalah, kemudian data-data, maka para aktor pembuat kebijakan akan melihat bahwa oh betul-betul ini masalah publik. Nah, sehingga kalau para aktor pembuat kebijakan memahami betul masalah, insya Allah dia akan bisa membuat formulasi kebijakan yang tepat. Karena jangan sampai kebijakan yang hadir itu adalah kebijakan yang elistis. Ya, betul. Kebijakannya orang-orang elit saja, gitu kan. Bukan menyelesaikan masalah. Seperti publik. Yang disampaikan di awal tadi bahwa kebijakan publik itu hadir untuk menyelesaikan sebuah masalah. Untuk di tingkat lokal sendiri ya, di Kabupaten Kolaka, Bapak melihatnya sejauh apa kebijakan-kebijakan yang ada? Iya. Jujur saja kalau di Kolaka sampai hari ini saya juga belum pernah melihat begitu ada kebijakan yang dilaksanakan masyarakat turun ke jalan untuk memprotes, kecuali dalam hal-hal tertentu yang setelah saya melihat bahwa ternyata itu bukan kebijakan produk lokal, tapi produk-produk pusat yang implementasinya di daerah. Tapi kalau kebijakan-kebijakan di daerah sejauh ini belum ada kebijakan yang bisa kita menilai bahwa ini kebijakan tidak pro publik, tidak pro rakyat. Tapi bukan cuma sampai di situ sih sebenarnya, bahwa seharusnya pemerintah daerah kita ini mampu menggali segala potensi yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Nggak usah jauh. Kalau saya melihat begini, kalau sekarang ini orang dibombardir dengan kebijakan pertambangan, yang notabene semua penentu kebijakannya ada di pusat, maka tentu daerah tidak bisa berbuat apa-apa kan, menyangkut masalah itu. Nah, saya merasa bahwa daerah jangan terlalu fokus pandangannya ke situ, karena kita banyak potensi-potensi lain. Bagaimana pemberdayaan masyarakat dari sektor kelautan, pemberdayaan masyarakat kita dari sisi pariwisata, karena terus terang Kolaka ini luar biasa sekali spot-spot wisatanya. Cuma tidak dikelola dengan bagus dan tidak melibatkan masyarakat secara utuh.
Sehingga objek wisata yang ada itu tidak berdampak langsung untuk peningkatan sumber pendapatan masyarakat yang ada. Nah, saya harap pemerintah daerah Kabupaten Kolaka coba melirik ini sebagai sebuah potensi dan membuatkan regulasinya, membuat kebijakannya agar semua bisa jalan dengan bagus. Artinya ke depan kebijakan-kebijakan dilahirkan oleh pemerintah daerah itu bisa memiliki dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat maupun ekonomi daerah. Iya, itu yang paling utama sebenarnya. Saya sih kalau dimintai saran sama pemerintah daerah, kalau kebijakan-kebijakan yang menyangkut masalah penataan kota, menyangkut masalah keamanan, alhamdulillah kita sudah bagus lah. Ya. Tapi yang masih perlu adalah bagaimana pemerintah kita ini berpikir untuk membuat kebijakan yang isi kebijakan itu memberikan manfaat yang besar kepada ekonomi masyarakat. Hanya kan persoalannya kebijakan itu adalah merupakan sebuah proses politik ini. Ya, ini lagi kembali. Iya. Nah, olehnya itu sebenarnya kembali lagi ini kalau saya ingin mengutip ada yang dikemukakan oleh bukunya Bapak Yeremias Tekeban bahwa aktor pembuat kebijakan itu harus memahami 5 paradigma kebijakan publik. Ini yang paling penting. Yang pertama ada namanya welfare economy. Bagaimana aktor pembuat kebijakan itu berpikir kebijakan ini bisa memberikan keuntungan secara ekonomis bagi masyarakat. Terutama masyarakat yang memang menjadi target group kebijakan itu. Yang pertama ada yang namanya paradigma social structure. Paradigma ini adalah bagaimana para aktor pembuat kebijakan sebelum menetapkan sebuah kebijakan, dia harus melihat dari sekian lapisan masyarakat ini, daya terima masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat itu diterima atau tidak. Seperti apa maunya. Gitu. Ada juga yang namanya information processing. Ini kebijakan ini, paradigma ini adalah bagaimana aktor pembuat kebijakan itu sebelum menetapkan kebijakan, dia harus meneliti secara baik dan benar semua informasi-informasi yang ada. Supaya dia tidak salah menetapkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana seorang aktor pembuat kebijakan harus memahami paradigma political philosophy. Ini kaitannya dengan bagaimana ketika kebijakan itu dilaksanakan, ini tidak melanggar nilai-nilai. Nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat kita di mana kebijakan itu mau dilaksanakan. Makanya perlunya tadi itu perumusan itu pelibatan stakeholder yang ada, terutama itu. Menurut Bapak sejauh ini di tingkat lokal ada enggak kebijakan-kebijakan publik yang sudah dirumuskan tapi tidak terimplementasi? Kalau masalah itu saya belum pernah melakukan riset kecil-kecilan Tapi kalau melihat dari berbagai penelitian mahasiswa kita di tingkat skripsi, itu kan banyak meneliti tentang kebijakan, implementasi kebijakan, ada yang meneliti tentang evaluasi kebijakan. Nah, di sini ada beberapa kasus yang hadir, nggak usah jauh, terutama kita bahas tentang bagaimana kebijakan penataan pasar. Jadi mungkin ini bisa jadi masukan dan bahan renungan bagi pemerintah daerah. Di pasar itu ada pasar yang dibangun luar biasa megahnya, bertehel, kemudian ada kanopinya khusus untuk pedagang pasar, tapi realitas di lapangan tidak ada pedagang pasar di situ. Justru pedagang pasar lebih rela menjual di pinggir jalan becek, mereka hanya pakai terpal, kemudian pakai payung-payung begitu, dibanding dia menepati itu. Nah, ini kan sesungguhnya harus menjadi sebuah bahan evaluasi bahwa ternyata kebijakan pembuatan los pasar khusus penjual sayur mungkin lokasinya tidak tepat atau mungkin memang penjual sayur tidak butuhkan itu, dia butuhkan yang lain. Berarti memang proses identifikasi yang memang persoalan identifikasi masalah sekaligus ini tadi stakeholder. Pelibatan stakeholder. Apa salahnya penjual sayur itu ditanyai? Kalau kami bikin lapak untuk Anda maunya seperti apa? Kan seperti itu. Oke, baik ya. Jadi memang kalau kita membahas tentang kebijakan publik memang agak panjang ya. Karena insya Allah di lain waktu mungkin Bapak masih bisa bersedia untuk kita lanjutkan tentang persoalan bagaimana membahas tentang kebijakan publik ke depan. Karena beliau ini selain mengajar kebijakan publik, beliau juga adalah mengajar kepemimpinan. Ini menarik nanti. Ke depan kita akan bahas tentang bagaimana kepemimpinan kita ke depan, khususnya di tingkat lokal ya. Siap. Oke, saya kira mungkin terima kasih Arafat sudah bergabung di Teras Saru. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.